KUA yang berada di kecamatan-kecamatan. Nah, kerjasama juga antara Pendis dan KUA ini, karena ada TPQ di situ, karena TPQ itu juga di bawah binaan KUA. Nah, KUA ini selain urusan nikah, urusan yang lain-lain, nah ini yang menjadi kecerobohan kita. Umumnya orang mau menikah pergi daftar ke Kemenak, padahal ada KUA. Ini mungkin karena belum paham nomenklaturnya. Lalu ada haji dan umroh yang hanya mengurusi umroh dan haji. Lalu ada juga Bimas Kristen. Nah itu sekedar informasi nomenklatur yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Burusa. Nah, pertama-tama saya bersyukur, alhamdulillah saya hadir bersama ibu-ibu di sini. Kami awal ketika MC dia berdiri di sini, saya sudah membaca bahwa memang kegiatan ini tidak ada penelitiannya karena tidak ada laporan ketua panitia. Nah, jadi yang jelas panitia-panitia ini adalah dermawan, semua dari ibu-ibu sendiri, dari ibu-ibu wali murid. Cuma yang saya herannya, Maulid kali ini dia tidak beda jauh dengan keseharian ibu-ibu mengantar anak-anaknya ke RA. Tidak ada bedanya, karena bapak-bapaknya yang kurang, paling cuma 1-2 nih di sini kan, yang bapaknya lebih banyak ibu-ibunya. Cuma bedanya mungkin hari ini ibu-ibu lebih tampil cantik, ya, datang ke sini. Nah, gitu. Kalau mengantar mungkin yang rumah dekat ya cuma pakai daster, tuh ya. Kalau mungkin yang jauh ya agak sedikit tampil bagus lah ya. Nah, pendidikan ini kenapa saya berbicara seperti itu? Karena pendidikan ini harus ada dukungan, motivasi dari keduanya, dari orang tua, dari ibu dan ayahnya. Tidak bisa dari ibunya sendiri, harus ayahnya juga memberikan motivasi kepada anaknya, sehingga anak-anak itu datang ke sekolah itu dengan semangat yang luar biasa. Saya selalu katakan kalau dalam pembinaan guru-guru di kantor itu saya selalu katakan bahwa jadikan sekolah itu adalah tempat bermain yang menyenangkan, di mana anak itu ketika malam itu dia tidur tidak sono, dia tidur sing sono, karena dia ingat besok ini dia harus baca puisi umpamanya, dia hafal Al-Quran umpamanya. Dan yang paling utamanya, tampilkan mereka dengan busana yang sederhana tetapi terkesan nyaman, sehingga mereka itu selalu ingin pergi ke sekolah. Jangan membuatkan seragam-seragam. Saya lihat di beberapa madrasah, ini saya bicara madrasah ya, bukan SD, sekolah umum, bukan ya. Corak-corak pakaiannya itu menampilkan kesan yang menampilkan anak-anak itu kelihatan tua gitu dan umurnya. Kemarin saya protes di Ulil Amri itu seragamnya. Jangan, tampilkan anak-anak itu dengan berbusana yang sesuai dengan umur mereka, sehingga ketika hari Senin tiba mereka sudah gelisah tidurnya, karena besok akan tampil dengan pakaian yang begini, yang bagus, dengan motif batik yang bagus, dengan jilbab yang bagus. Nah ini harus diperhatikan. Dan ini bukan hanya kepala sekolah atau kepala RA-nya saja, tapi ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai orang tua murid terutama. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita memperingati Maulid nanti. Hikmahnya itu, hikmah Maulid nanti akan dikupas lebih banyak oleh Ustadz ya. Saya hanya mengambil pinggir-pinggirnya saja ya. Ini kan kita kan meneladani Rasulullah toh. Memperingati Maulid ini kan adalah meneladani, ingat, meneladani. Nah, meneladani Rasulullah itu banyak. Jujurnya, ramah tamahnya, istiqomahnya, semua banyak.
Nah, ini undangan kan tadi jam 8. Telepon ke kepala RA-nya. Nah, Ibu Sri yang bantu, maaf, sedikitlah Ibu, nanti kalau semua sudah ada, baru katong telepon Ibu datang. Oh, kalau saya orangnya tidak seperti itu. Kalau sudah undang jam 8 dan saya sudah dandan, tetap saya harus keluar. Saya tidak bisa tunggu lama-lama di rumah. Makanya tadi 8:30 tuh saya hampir jam 9 saya sudah ada di sini. Dan yang baru ada itu orang tua santri pun hanya beberapa. Yang sebagian besar undangan itu tidak ada, belum ada. Nah, jangan kebiasaan-kebiasaan ini kita harus hilangkan. Jangan kita biarkan kebiasaan-kebiasaan ini, karena ini menjadi contoh buat anak-anak kita. Anak-anak kita di sekolah itu kan sekarang ada pendidikan karakter kan, pendidikan karakter. Bagaimana guru itu mau berbicara pendidikan karakter, sementara guru itu tidak bisa membangun karakternya. Kita berbicara karakter itu, pendidikan karakter itu bukan yang ada di buku. Ada pokok bahasan pendidikan karakter.